Halo semuanya, apa kabar? Terima kasih ya buat teman-teman yang udah nonton video aku. Masih melanjutkan episode 3 King the Land. Won mengejek Sarang yang gugup, dan Sarang mengejek rambut Won yang seperti dijilat sapi. Tibalah waktu pengambilan video. Sarang meminta Won memperkenalkan dirinya. Won memperkenalkan dirinya. Sarang membacakan pertanyaan pada Won. Ia berkata, "Ku dengar ibumu adalah salah satu staf yang turut membuka Hotel King di Jeju. Hotel ini pasti terasa berbeda bagimu." Won terdiam dan raut wajahnya berubah menjadi marah. Sarang juga berkata, Won mirip dengan ibunya, dan bertanya apa yang paling mirip dengan ibunya Won. Won tetap diam sambil menatap tajam pada Sarang. Hwaran yang melihat siaran langsung tersebut tersenyum, karena itu adalah daftar pertanyaan darinya. Won pergi meninggalkan acara tersebut. Semua orang terkejut. Sarang diminta untuk terus bicara saat siaran langsung. Dia mengatakan Won ada urusan mendadak, dan kelihatannya dia tidak tahu ini siaran langsung. Jadi nanti Sarang akan memberitahukannya pada Won saat kembali. Won tahu Hwaranlah pelakunya. Sarang bercerita saat ia tiba di sini, ia teringat saat pertama kali mengunjungi hotel di tepi pantai dengan ibunya. Staf hotel yang menonton siaran langsung memuji Sarang yang sama sekali tidak gugup. Sarang berkata hotel tersebut adalah Hotel King, dan kebetulan ia diterima bekerja di Hotel King. Won kembali ke acara. Sarang bertanya apa urusan Won sudah selesai. Won menjawab sudah dan meminta daftar pertanyaannya pada Sarang. Semua pertanyaan berisi tentang ibu dan Won membuang daftar pertanyaan tersebut. Sarang dan Won sedang mengambil foto dengan konsep senyuman. Won tidak ingin senyum secara paksa. Lokasi foto berpindah di kolam Hotel King. Won malah menyeringai dan bukan tersenyum. Won meminta untuk pergi ke lokasi foto berikutnya. Ia ingin pemotretan ini cepat selesai. Editor mengatakan foto Won yang menyeringai dapat disunting menjadi senyuman. Lokasi foto berikutnya ada di perahu. Won menolak foto di perahu, tapi Pak Noh berkata Won cukup memegang ikan saja lalu fotografer akan mengambil foto dari seberang. Won bertanya lalu bagaimana dengan Pak Noh? Pak Noh berkata ia tidak ikut karena tidak suka naik perahu, dan ia bukanlah modelnya. Sarang berkata ia tidak ingin pergi berdua dengan Won. Won pun berkata ia juga tidak mau. Pak Noh berkata ia ingin menemani mereka, tapi pekerjaannya menumpuk. Sarang mencari alasan dengan mengatakan sepertinya akan hujan. Pak Noh menjawab sesuai perakiraan cuaca tidak ada masalah dengan cuaca hari ini. Kapten juga berkata tidak ada masalah dengan cuaca hari ini. Fotografer meminta Won untuk mengangkat ikan yang paling besar dan segar, sementara Sarang diminta untuk tersenyum ceria sambil melihat Won. Fotografer kembali menyuruh Won memegang ikan dengan kedua tangannya, dan Won melempar ikan tersebut ke laut. Sesi pengambilan foto di perahu pun berakhir. Kapten tiba-tiba berkata perahu dan cuaca sedang aneh, dan perahu akan merapat di Pulau Gapa. Won menolak, ia ingin kembali saja. Kapten bersikeras mengatakan bahwa perahunya sedang aneh, bisa gawat jika ada badai. Won berkata ia tidak suka perahu, laut maupun badai dan menyuruh kapten untuk bergegas pergi dari sini. Kapten malah menyuruh Won untuk berenang saja jika ingin kembali. Won menyuruh Sarang agar kapten mau membawa mereka kembali. Kapten tersebut menolak permintaan Sarang. Won menyuruh Sarang untuk mengatakan kepada kapten tidak ada kompromi. Sarang mengatakan kapten menyuruh Won untuk berenang sendiri jika ingin kembali. Won dan Sarang tiba di Pulau Gapa. Kapten menyuruh mereka untuk naik ke sana karena ada hotel di sana dan tidur di sana. Ia mengatakan itu hotel terbaik di pulau ini. Tidak ada sinyal di pulau tersebut. Won ketakutan sepanjang perjalanan menuju ke villa. Sarang berkata jujur saja padanya jika Won ketakutan, dan itu bukanlah hal yang memalukan. Won berjalan di depan dan melihat ada wanita tua yang seperti hantu di sana. Ia pun pingsan karena ketakutan. Sarang kebingungan kenapa Won pingsan. Won terbangun dari pingsannya dan ketakutan saat melihat orang-orang yang ada di sana. Ia pun merangkak ketakutan keluar dari sana, dan ia pun bertemu Sarang.
Wanita tua tersebut berkata pada Won, penampilanmu gagah tapi pengecut. Wanita tua tersebut berkata betapa sengsaranya istrimu menggendongmu yang pingsan di jalan. Sarang menjawab baru kali ini ia melihat ada orang yang pingsan karena melihat orang lain. Won bertanya pada Sarang, mereka ada di mana? Wanita tua tersebut menjawab ini adalah hotel paling mewah sekaligus restoran paling enak di pulau ini. Dan bertanya apa kalian sedang berbulan madu? Dengan kompak, Won dan Sarang menjawab tidak. Sarang menjelaskan mereka tidak ada hubungan khusus dan Won adalah atasannya. Wanita tua tersebut berkata dari atasan bisa menjadi pacar, dari pacar bisa menjadi suami. Sarang berkata ia bukan tipe orang yang suka mengencani sembarang orang. Won bertanya pada Sarang, apa maksudmu sembarang orang? Dan berkata ialah yang harusnya berkata seperti itu. Seorang pria tua tiba-tiba berkata bajunya menjadi terlihat bagus karena dipakai oleh Won. Dan berkata sebagai pasangan kalian jangan bertengkar terus. Ia pun mengajak mereka untuk minum alkohol. Mereka berdua kompak menjawab mereka bukanlah pasangan. Mereka berdua bersaing minum alkohol. Sarang bertanya kenapa Won membenci orang yang tersenyum. Won menjawab karena semua itu topeng dan palsu. Won berkata pada Sarang untuk jangan tersenyum. Sarang menjawab ini bukan jam kerja, kenapa ia dilarang untuk tersenyum. Won berkata Sarang dilarang untuk tersenyum di hadapannya baik di jam kerja ataupun bukan. Mereka pun masuk ke kamar mereka dan tertidur akibat mabuk. Esok paginya, Sarang terbangun dan buru-buru melepas kaos kakinya, hingga ia terjatuh ke kamar sebelahnya dan tepat di atas tubuh Won yang sedang tidur. Won berkata pada Sarang untuk cepat berdiri. Sarang bertanya kenapa Won tidur di kamar ini. Won menjawab karena ini kamarnya. Sarang menjelaskan ia yakin kemarin diberi 2 kamar dan pintu masuknya berbeda. Won menunjuk tulisan penjelasan kamar tersebut pada Sarang. Won datang mendekat ke Sarang. Sarang terdiam. Ternyata Won ingin membuka jendela dan melihat pemandangan laut di luar. Pria tua pemilik hotel menyuruh Won untuk berkeliling di pulau dengan sepedanya. Won mengajak Sarang untuk naik sepeda bersamanya. Sarang menolak karena bersepeda bersama hanyalah untuk orang yang akrab. Won berkata ia berbaik hati mengajak Sarang karena mustahil mengelilingi pulau dengan jalan kaki. Dan berkata pemandangan di ujung pulau sangat bagus. Sarang bertanya pada Won apa sepedanya hanya satu? Won menjawab tidak usah ikut pada Sarang. Sarang cepat-cepat menahan sepeda Won dan ia ikut naik sepeda tersebut. Wanita tua pemilik hotel memberi tagihan pada Won dan Sarang selama di pulau. Ia menerima pembayaran dengan kartu kredit. Sarang protes pada wanita tua pemilik hotel karena harga yang tidak wajar. Won langsung ingin membayar tagihan tersebut. Ia berkata tidak membawa dompet dan menunjukkan ponselnya sebagai alat pembayaran non-tunai. Tapi wanita tua tersebut mengatakan ini bukanlah pegadaian. Ia mengira Won memberikan ponselnya karena tidak mempunyai uang. Wanita tua tersebut mengira Won menipunya. Kapten datang dan bertanya kepada wanita tua tersebut, apakah ibu belum menerima uang? Sarang dan Won telah ditipu oleh kapten tersebut. Kapten tersebut berkata, ku dengar kau konglomerat. Kenapa berdebat karena tagihan yang tidak seberapa? Won menjelaskan ingin bayar secara non-tunai dengan ponselnya. Kapten tersebut berkata, kau kira ini pegadaian dan berkata tidak akan membawa mereka pulang jika tidak membayar. Won meminta nomor rekening mereka dan angka mentransfernya nanti. Sarang meminta waktu sebentar. Ia menjelaskan harga tagihan yang wajar pada wanita tua tersebut. Wanita tua tersebut berkata, katanya kalian konglomerat tetapi mengorting tagihan sampai setengah harga. Sarang menjawab konglomerat bukan berarti bisa diberi harga tinggi dan berkata akan melaporkan ke pusat pengaduan konsumen. Kapten tersebut berkata kenapa kalian pelit sekali, bayar saja lalu pulang. Sarang berkata ia lihat mereka adalah keluarga dan bertanya apa benar perahu kemarin rusak. Kapten kelabakan menjawab pertanyaan Sarang. Sarang berkata mereka akan transfer sekarang jika tagihan sesuai dengan persetujuan mereka. Kapten setuju dengan mereka. Mereka pun kembali ke Hotel King. Ayah memarahi Won dengan berkata bisa-bisanya Won meninggalkan siaran langsung gara-gara pertanyaan tersebut.
Manajer umum macam apa yang tidak lebih baik dari pegawai biasa? Won menjawab, yang penting jumlah penonton banyak dan promosi lancar. Ayahnya berkata, kau terlalu tua untuk masih mencari ibumu. Won menjawab, ia hanya ingin tahu fakta dari ibunya. Warren berkata pada Won untuk beristirahat, karena Won sudah lama tidak pulang, dan ia merasa Won akan segera diusir dari rumah. Won berkata, sudah kuperingatkan untuk jangan mengusikku, karena ia tidak peduli dengan urusan perusahaan. Komisaris Gu datang menemui Sarang. Ia memuji Sarang dan berkata mulai besok pindahlah ke Kingdeland. Sarang terkejut mendengarnya. Won melihat foto-foto mereka di Pulau Jeju. Ia tersenyum melihat foto Sarang. Pak No tiba-tiba masuk ke ruangan Won dan bertanya kenapa Won senyum-senyum sendiri. Ternyata ia melihat Won yang sedang melihat foto dirinya sendiri. Pak No berkata Won tidak perlu melihat-lihat foto karena tim humas sudah memilihnya. Pak No menjelaskan tentang pekerjaan, tapi Won tidak mendengarnya. Won bertanya apa ia boleh melihat fotonya. Ia melihat fotonya. Fotografer menyunting wajah Won agar tersenyum. Won tidak suka dengan foto tersebut. Pak No berkata siapa suruh Won tidak mau senyum. Ia kembali melihat foto Sarang dan ada saran tes psikologi cinta di laptopnya. Ia pun mengikuti tes tersebut, dan hasilnya ia sedang merasakan cinta bertepuk sebelah tangan. Saran dari tes tersebut adalah pastikan perasaan si dia, dan jangan dipendam sendiri, dan coba beranikan dirimu untuk melangkah. Won salah tingkah saat ada Sarang di hadapannya. Ia melihat ada makaron yang dijual di hotel. Ia teringat Sarang makan makaron saat mereka di Jeju, dan ia pun membelinya untuk ia berikan pada Sarang. Ia mengikuti Sarang hingga ke pintu keluar, dan ternyata ada Yunam kekasih Sarang yang memeluknya. Won pun terdiam dan pergi dari sana. Penasaran dengan cerita selanjutnya? Jangan lupa saksikan episode selanjutnya.